Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adristi Aprila Utami, NPM C1C020100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama, pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas. Sedangkan Islam adalah agama tauhid yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW agar tercapainya kepribadian yang bersih, hubungan yang harmonis, dan sejahtera dunia akhirat. Secara sederhana, karakteristik ajaran Islam adalah suatu ciri khas atau khusus yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama Islam. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu dalam bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang kependidikan, dan bidang sosial. Prinsip ajaran Islam yang pertama adalah prinsip tauhid. Dalam Islam, semua manusia terlahir ke dunia ini dalam keadaan bertauhid. Kepercayaan kepada Tuhan karenanya merupakan hal yang alami sehingga manusia disebut sebagai homo religius. Keberlanjutan fitrah seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua. Konsep tauhid kepada Allah SWT adalah segalanya, maka semua makhluk-makhluknya memiliki derajat yang sama. Dua adalah prinsip kepribadian yang indah, dinamis, dan natural. Bentuk kepribadian umat Islam yang indah, dinamis, dan natural menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang bebas dalam menjalankan kepribadian. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah, sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, prinsip muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi dalam prinsip-prinsip muamalah. Dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Prinsip tersebut menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Artinya, prinsip muamalah bersifat perjanjian mufakat, tidak ada belah pihak yang dirugikan, melainkan di antara keduanya memiliki kedudukan yang sama. Misalnya dalam jual beli, antara penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat adalah prinsip penggunaan akal. Akal dalam pandangan Islam adalah anugerah Allah SWT. Dengannya, manusia dibedakan dari makhluk lain. Akal juga merupakan alat yang digunakan untuk mencari serta menyampaikan kebenaran sekaligus sebagai pembukti, pembeda antara hak dan yang batil. Semakin orang menggunakan akalnya, maka semakin dekat dengan Tuhannya. Yang kelima adalah prinsip sistem nilai atau akhlak. Akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik atau mulia, dan sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah dan berhubungan dengan sesamanya, yakni hubungan sosial antara manusia dan berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh adalah prinsip berserah diri kepada Allah SWT. Sikap berserah diri dapat ditunjukkan dalam hidup hanya mengandalkan Allah SWT dalam setiap hal, di mana saja dan kapan saja. Kemampuan berserah diri merupakan hal yang beruntung yang tersendiri bagi manusia. Hal ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi yang menjalaninya. Sikap berserah diri akan membawa manusia pada pertolongan Allah SWT dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Yang pertama, Islam dengan agama Yahudi. Persamaannya, Islam hanya mengimani kepada satu Tuhan yang Maha Esa, dan pada dasarnya, Yahudi juga mengimani Tuhan yang paling utama, yaitu Yahuan. Yang kedua, dalam Islam, berkhitan adalah syariat Islam, dan itu merupakan kesehatan di dunia medis, dan dalam Yahudi ada berkhitan juga
bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar keinginannya terkabul. Perbedaannya, sumber-sumber agama Islam dari kitab suci Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber-sumber agama Yahudi yaitu kitab Taurat. Yang kedua, tujuan dakwah Islam untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat sebagai agama yang damai, sedangkan tujuan dakwah kaum Yahudi bukan karena kepentingan agama, tapi karena faktor dunia. Lalu persamaan dan perbedaan Islam dengan agama Masehi, yaitu persamaan. Agama Islam adalah agama langit yang samawi dan agama Masehi adalah agama langit atau samawi juga. Yang kedua, Islam mengajarkan umatnya untuk berkhitan. Dan sejatinya agama Masehi juga menganjurkan untuk berkhitan. Perbedaannya, Islam mengimani bahwa Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah, sedangkan Kristen meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhannya. Yang kedua, Islam meyakini bahwa Nabi Isa terlahir secara mukjizat tanpa ayah, sedangkan Kristen meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Yang ketiga, Islam meyakini konsep ketuhanan satu Tuhan, sedangkan Kristen meyakini Trinitas atau Tuhan yang ada tiga, yaitu Tuhan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Lalu, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memakan daging babi, sedangkan dalam Kristen boleh memakan daging babi. Lalu, persamaan dan perbedaan agama Islam dan Hindu. Persamaannya, dalam rukun iman yang kedua, yaitu iman pada malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dan selalu tunduk dan taat kepada Allah. Dan dalam Hindu, ada konsep manusia super yang bekerja di luar kebiasaan manusia, sama dengan pandangan Islam. Lalu, Islam memiliki rukun iman, dan Hindu juga mempunyai rukun iman. Perbedaannya, Islam mengimani hanya kepada satu Tuhan, sedangkan Hindu yang menganut filsafat fantasisme mempercayai segala sesuatu sebagai Tuhan. Yang kedua, dalam Islam tidak ada reinkarnisme atau lahir kembali setelah mati, sedangkan dalam pandangan Hindu, setelah mati hanya badan yang rusak, sedangkan jiwanya akan mengalami kelahiran kembali. Yang ketiga, Islam tidak manifestasikan atau mewujudkan zat Allah, sedangkan umat Hindu mewujudkan Tuhan dengan banyak bentuk dewa-dewi, batara atau batari. Dalam pembahasan sekali ini, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik ajaran Islam adalah suatu ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang agama Islam. Diharapkan kita dapat mempelajari lebih dalam tentang agama Islam dan mengamalkan prinsip-prinsipnya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama mempunyai tujuan yang baik sebagai pedoman bagi umatnya masing-masing. Sebagai makhluk hidup yang berakal, kita dapat menentukan hal yang baik dan yang buruk bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.